Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang berada di ruangan ini. Ya, saya doakan semoga Bapak dan Ibu guru diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan segala keinginan yang diinginkan, ya, diberikan uang yang banyak. Wow. Ya, jujur aja agak sedikit tegang, saya agak sedikit nervous. Kenapa? Karena orang Bu tadi pematerinya ganteng, sekarang agak ya makanya waduh biasa. Saya tadi agak bot gitu bro, ya. Tapi pamer. Nah, kita pada ya ilmunya ya. Jadi kalau kata pepatah itu undur makola, olah tandur makola. Ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat muka saja. Itulah ini. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya sama Bu Siti Atika itu akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ini adalah salah satu materi yang ada di pendidikan guru penggerak yang sedang kita jalani. Ya, kita setengah jalan aja belum ya, tapi materinya itu sudah luar biasa menarik, luar biasa, sangat-sangat sangat-sangat berharga materinya. Nah, salah satunya ini budaya positif di sekolah. Ya, jadi nanti kita bergiliran memberikan materinya, sebagian saya dari awal dan sebagainya. Oke, saya mau ngikutin aja dulu ya, biar Bapak dan Ibu fokus menatap mata saya. Jadi tatap mata saya. Ya, saya mau tes lagi seperti tadi Pak siapa namanya? Ya, ada Ayuna ya, para ini. Itu, jangan bandingkan dia dengan saya. Ya, halo. Halo, gini ya. Hai. Halo. Oke, Bapak yuk. Budaya positif di sekolah itu kita ngomongin tentang budaya positif di sekolah itu kalau secara teoritis ini artinya ya adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ada keywordnya di sana, keyword yang ada pada kurikulum kita yang sekarang adalah kurikulum nasional. Keywordnya berpihak pada murid. Ya, agar apa? Agar murid yang berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya bold di sana ya, bold banget. Bold, oh ya. Ya itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan. Ya, jadi di sekolah itu kita terapkan nilai itu keyakinan dan juga ada juga kebiasaan sekolah untuk membuat murid kita itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya itu bertanggung jawab. Ya, itu budaya positif secara umumnya. Nah, next. Ya, ini PDF ya. Nah itu ya, di atas buku nanti. Di bawah sedikit. Ya, yang bawahnya itu. Disiplin positif sebagai pilar utama. Nah, pilar utama dari budaya positif di sekolah itu, ya, pilar utamanya ya. Nah, di atas itu. Ya, ini pilar utama dari budaya positif di sekolah itu disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang tersirat, ya, kata yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Silakan jawab. Ada yang mau jawab? Disiplin adalah tepat waktu. Disiplin adalah rajin. Disiplin adalah sesuai aturan. Tepat waktu, rajin, sesuai aturan. Itu yang biasanya kita terlintas ya, disiplin.
kalau mendengar kata disiplin. Dan itu juga kata yang sering kita ngomongkan atau kita katakan kepada murid kita. Kamu gak disiplin, disiplin atau masa hidupnya gak mau disiplin? Woi, terlambat berarti kamu gak disiplin. Ya, push up. Oh, itu jadi mengangkat memori di otak saya. Jadi saya pernah menghukum beberapa murid yang waktu itu melanggar, kemudian hukumannya cukup ekstrim ya, ya di Boe di Timur. Nah, kalau disiplin itu pasti nanti aturan ya, kemudian rajin, kemudian apalagi itu tadi itu apa? Ya, kemudian cara mendisiplinkan siswa itu selama ini kita gimana sih? Ada yang mau mengutarakan pendapat? Tuh. Pak, memberi contoh dalam perilaku, betul. Ya, pembiasaan. Ya, biasa di masare itu sesare. Itu kebiasaan. Nah, memberi contoh dalam perilaku. Kalau contoh dan perilakunya baik, apa yang dicontoh oleh diri kita? Perilaku baik kita. Kalau contoh dari perilaku kita, perilaku yang tidak baik, apa yang dicontoh oleh mereka? Tidak baik. Apa pandangan seperti apa yang mereka lihat ke kita ketika kita memberikan contoh yang tidak baik? Diinggirin, maksudnya diinggirin itu ada di mana biasanya? Guru lagi gitu, gurunya aja kayak gitu. Nah, kita balik lagi sedikit bahwa yang namanya budaya positif tidak akan terjadi, ya, kalau tidak ada dukungan dari semua warga dan dari sekolah. Gitu. Budaya positif itu tidak namanya juga kan menjadikan, ya, berarti membuat sebuah lingkungan, termasuk kita sebagai gurunya juga harus menjadi teladan bagi siswanya. Karena kita berpikir nggak sih, kita melarang siswa untuk terlambat, tapi kita yang terlambat. Apa yang terjadi sama siswa kita, murid kita? Saya mah terlambat, gurunya juga bergerak. Itu pasti ada di pikiran mereka. Itu. Jadi bergeraknya dari mana dulu? Dari kita dulu, Pak. Ya, kalau mau disiplin positif, ini juga ya bukan berarti menggurui, mohon maaf ya. Ini juga salah satu pengingat buat saya, karena saya juga ya tahu sedikit. Ya, tapi setelah masuk ke pendidikan guru penggerak, saya jadi menyadari beberapa hal yang sebetulnya saya selama itu jadi guru itu ternyata kesertaan buku aja kalau saya ngerti nggak sekotoran buku, nggak segede buku banget saya jadi guru. Ternyata setelah itu ternyata jadi guru itu harus gini, tapi dalam suasana yang positif. Gitu, tidak harus ada tekanan harusnya. Ya. Nah, inilah. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah menghukum adalah cara terbaik untuk mendisiplinkan siswa? Ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Jerak ya, biar jerak. Tapi apakah menghukum itu membuat anaknya menyadari kesalahannya minimal itu? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami ketika misalnya Bapak Ibu masuk ke kelas, ada yang terlambatnya dari kantin, dihukum sama Bapak Ibu, silakan tutup pintunya dari luar, ya? Nah, senang. Dihukum kayak gitu, tanpa Bapak Ibu tanya dulu kamu dari mana, ngapain, karena pakai gini, kemudian kita validasi dan sebagainya. Kelamaan, udah aja hukum. Minggu depan Bapak dan Ibu masuk ke kelas tersebut, kelas yang sama, siswa yang sama melakukan hal yang sama seperti minggu sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu menghukum lagi, apakah itu sudah jerak? Tidak. Bapak dan Ibu saya yakin banyak pengalaman seperti itu. Kalau pengalaman saya ya, banyak yang misalkan lari ketika jam pelajaran, larinya loncat ke pagar, besoknya loncat lagi. Ya, padahal udah dihukum. Berarti hukuman itu apakah hukuman yang terbaik untuk disiplin siswa? Tidak. Nah, mari kita bahas selanjutnya.
sekarang itu bukan metode yang terbaik untuk bimbingan siswa. Next, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tuh kalau tadi kita lihat di awal, ya, budaya positif itu adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai keyakinan dan juga kebiasaan agar siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, disiplin positif itu adalah pendekatannya, pendekatan untuk mencapai budaya positif tersebut. Pendekatan disiplin positif itu adalah perilaku yang didasari atas nilai kebajikan yang diyakini atau disepakati, serta atas dasar motivasi intrinsik dan motivasi ini. Karena motivasi itu Bapak Ibu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam, dilakukan secara penuh tanggung jawab, kesadaran, keinginan sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar, saya melakukan ini karena saya ikut-ikutan, karena saya takut dihukum Pak Atim misalkan, ya. Karena saya takut dimarahin Bu Vina. Bu Vina pernah marah? Ya, Bu Vina. Ya, terbaik Bu Vina, ya. Oke, disiplin positif itu berlaku berdasarkan atas nilai kebajikan. Di sana ada nilai, di dasarnya nilai. Nilai itu apa sih? Sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan, ya, dan sesuatu yang dianggap sebagai pegangan hidup kita. Nilai itu, ya, nilai kebajikan. Tapi di sini ada syaratnya, nilai kebajikan. Berarti kalau nilai kebajikan nilainya baik atau buruk? Baik. Ya, pahlawan kebajikan, bukan pahlawan yang membela kejahatan, kan? Berarti nilai kebajikan yang universal, ya, nanti di sana. Yang diyakini atau disepakati. Nah, di sini diyakini dan disepakati. Atau ya, diyakini atau disepakati atau dua-duanya. Ya, minimal itu minimal diyakini atau minimal disepakati. Lebih bagus dua-duanya. Gitu. Contohnya ini, Bapak dan Ibu, kalau naik motor, bawa motor, pakai helm atau enggak? Pakai. Siapa di sini yang merasa pakai helm itu karena takut ditilang polisi? Kamu? Kamu aku. Ya, Pak. Ya, takut ditilang polisi itu adalah nilai yang dia yakini. Ya. Tapi ada yang lebih tepat lagi. Kita pakai helm itu karena kita memegang teguh nilai apa? Meyakini nilai apa? Nilai keselamatan. Ya, dan aspalnya bukan dibuat dari tahu. Aspalnya dibuat dari aspal. Ketika kita jatuh dari motor, kepala kita kena aspal, kalau nggak pakai helm apa yang terjadi? Ya bocor, yang nggak bocor minimal balik-balik. Kalau pakai helm, itu kan kita mengenai keselamatannya minimal kepala kita ya selamat, nggak terlalu terluka. Nah, kalau kita sudah meyakini kita pakai helm, ya kita pakai helm itu bukan karena takut polisi lah. Kemana? Ke warung kayak gitu. Nah, kalau pakai helm udah mulai polisi, ya, itu kenapa pakai helm enggak? Lamun jaga masalah apa? Tapi keselamatan. Nah, itu ada nilai yang diyakininya. Dia berarti sudah disiplin secara positif. Ya, jadi tidak ada motivasi ekstrinsik karena takut dihukum. Tapi dia menyadari dirinya bahwa memakai helm itu adalah penting untuk keselamatan. Ada hal yang diyakini. Gitu. Oke lah, kalau pakai helm itu ada pasalnya ya. Kalau nggak pakai helm itu ditilang. Sekarang naik motor pakai jaket. Sama polisi dibolehin nggak pakai jaket? Boleh. Nggak ada pasalnya ditilang gara-gara nggak pakai jaket. Nggak pakai baju pun nggak apa sebetulnya. Tapi kenapa kita pakai jaket kalau naik motor coba? Hah? Iya kan? Nah, itulah nilai yang kita yakini. Ya, nilai kesehatan, betul nggak? Nilai kita apa namanya? Nilai estetika juga. Takut hitam. Iya kan?
Nah itu berarti kita sudah disiplin, yang didasari dari disiplin itu disiplin positif. Itu diyakini. Sekarang disepakati. Bapak Ibu, saya yakin semua Bapak Ibu pernah yang namanya membuat sebuah kontrak belajar. Betul kalau ini kontrak belajar yang dibuatkan. Sering malah mungkin ya. Nah, itu kontrak belajar kita sudah menuliskan. Tidak boleh telat 5 menit dihukum push up sambil jalan. Nah, kalau di kurikulum negara, di kurikulum nasional, di paradigma yang sekarang, kontrak belajar itu kita ganti menjadi sebuah kesepakatan. Namanya kesepakatan kelas. Kalau di sekolah itu namanya kesepakatan sekolah. Isinya apa? Itu nilai-nilai yang diyakini dan disepakati oleh semua warga di kelas atau di sekolah. Nah, kita ngomongin lagi nanti penjelasan lebih lanjutnya ada sama Bu Siti Atika ya. Next Bu punten. Nah, lalu bagaimana caranya sih menerapkan disiplin positif di sekolah? Itu. Nah, ini saya berdasarkan apa yang sudah saya pelajari ya. Next Bu. Pertama, kita harus mengenali dulu bahwa manusia itu punya motivasi. Segala hal yang dilakukan oleh kita itu berdasarkan dari motivasi. Bapak dan Ibu datang ke sini tadi juga sekarang sama Mama tadi. Bapak dan Ibu datang ke sini atas dasar apa? Undangan. Berarti Bapak Ibu di sana motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Tapi Bapak dan Ibu ada nilai yang kita yakini sama Bapak dan Ibu kalau menjawab seperti itu. Apa coba? Tanggung jawab. Di sana tulisan dituliskan kepada seluruh Bapak dan Ibu guru. Saya Bapak dan Ibu guru di SMA Serbanakan. Di sana saya wajib hadir. Ya berarti saya bertanggung jawab atas itu. Iya kan? Nah, ada nilai yang diyakini. Bapak dan Ibu terdorong oleh itu. Datanglah ke sini. Apalagi yang datang dikasih amplop 500.000. Mantap. Itu bahwa kita itu berperilaku atas dasar motivasi sampai kita nanti mohon maaf meninggal, baru motivasi itu tidak muncul. Kita makan motivasinya apa? Lapar. Dorongan dari mana itu? Dari dalam diri. Gak disuruh-suruh kan kalau makannya. Misalkan mohon maaf Bu Tati nanti belum makan, sama saya disuruh Bu Tati makan, ayo Bu Tati, enggak, Bu Tati sama saya suruh makan kalau apa. Saya juga suruh makan. Itu motivasi. Karena kenapa? Karena ada kebutuhan yang mendesak kita dari diri kita sendiri. Nah, motivasi itu ada dua, intrinsik sama ekstrinsik. Ya. Kemudian bahwa perilaku siswa itu berdasarkan dari motivasinya. Ada 3 motivasi besar ini kata seorang ahli. Ya. Yang pertama, apakah untuk menghindari hukuman? Jadi kita kaitkan sama siswa, ya, sama murid. Murid berperilaku di sekolah itu yang pertama, apakah untuk menghindari hukuman? Apakah berharap mendapatkan imbalan? Atau apakah untuk menjadi diri yang diinginkan, menghargai diri dengan nilai yang dipercaya? Balik lagi ke nilai yang dipercaya. Bapak dan Ibu sering lihat siswa itu ada 2 tipe. Kalau misalkan masuk ke sekolah di pagi-pagi, ada yang tidak terlambat, ada yang terlambat. Pasti kan? Yang terlambat ada, yang tidak terlambat ada. Kalau Bapak dan Ibu ditanya, yang tidak terlambat, coba tanya, kamu gak terlambat datang ke sekolah, datang pagi-pagi kenapa? Pasti di antara 3 itu. Ada yang menjawab mungkin takut dihukum sama Pak Wadani. Ya mungkin. Atau yang kedua mungkin ada siswa yang jawabnya, Pak, kalau saya datang pagi nanti nilai saya dapatnya 95, itu mendapat imbalan. Ada yang nanya, Pak, ya itu kan tanggung jawab saya sebagai siswa, ya kan sudah disepakati. Kalau masuk itu jam 7, berarti saya nggak boleh terlambat lebih dari jam 7. Dan itu juga menurut saya yang namanya bertanggung jawab itu harus kita lakukan terus, Pak. Kebayang ada siswa belanakan yang menjawab seperti itu. Bapak Ibu saya ini pesimis.
Tetapi sebagai guru yang baik, manusia yang baik itu, karena kita sedang membahas hal-hal yang positif, disiplin positif, dan segala yang positif, kita harus berpikiran positif. Kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kita bisa membuat guru kita menjadi bertanggung jawab dan sebagainya. Bisa. Awal-awal asal kelakuan kan, enggak langsung jadi enggak ada yang kayak gitu. Ini proses namanya. Nah, bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 motivasinya: takut hukuman, ingin dapat imbalan, atau kesadaran dari dirinya atas dasar nilai yang dipegang. Gitu. Next book. Kemudian ini untuk menerapkan disiplin positif itu yang pertama kita harus mengenal ini ya. Yang kedua, kita harus mengenal dulu tentang hukuman. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Wah, ini baru nih, ada restitusi. Kalau konsekuensi sering dengan hukuman apalagi. Bedanya apa sih hukuman itu? Ini dipersingkat ya. Hukuman itu modelnya paksaan. Betul nggak? Dipaksa. Datang jam 7:30 siswa baru datang. Ada guru piket, kamu terlambat. Oh iya pak, maaf pak. Tadi banyak bocor pak. Saya nggak mau tahu. Push up diselokan. Ya, apakah itu Apakah itu memaksa? Memaksa. Dan hukuman itu biasanya agak keras. Tujuannya apa biasanya? Untuk membuat jerak. Ternyata besoknya dia nggak mau sekolah. Trauma. Ya. Itu hukuman. Hukuman itu sebetulnya, dan biasanya hukuman itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Ada guru olahraga di sana protes ke saya. Terus saya kemana atau ngapus A? Enggak, asal ada hubungannya. Dan sepakati misalkan ya. Kamu nggak olahraga, kamu ketinggalan tuh ketinggalan tes lari. Kamu lari, teman-teman kamu lari cuma 5 keliling, kamu 100 keliling misalnya. Hukuman, hubungan ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah hal itu disepakati atau tidak? Kalau tidak disepakati berarti itu hukuman. Hukuman itu berarti sesuatu tindakan atas dasar pelanggaran itu yang sifatnya pertama tidak ada hubungan dengan perilakunya, yang kedua tidak ada kesepakatan di awalnya. Itu hukuman, ya kan? Nah, yang kedua itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu modelnya stimulus respon. Jadi diberikan dulu, dikasih tahu atau disepakati dulu. Kamu kalau kesiangan, ya konsekuensinya kamu misalnya ya, kamu konsekuensinya kesiangan 5 menit berarti kamu harus pulang lebih lambat 5 menit. Datang jam 7 lebih 5 berarti kamu harus pulangnya jam 3:30 lebih 5 juga. Oke, disepakati Pak, datang. Kamu terlambat, oke, tahu kan konsekuensinya? Tahu. Apa? Ya udah Pak, nanti saya ini. Oke, itu udah sampai sana doang. Konsekuensi itu dan ada kesepakatan dan sifatnya stimulus respon, tidak memaksa. Dan biasanya konsekuensi itu ada hubungannya. Salah satu konsekuensinya apa tuh? Yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan. Yang simpel konsekuensi. Kalau kita bangun kesiangan, konsekuensinya apa? Terlambat datang ke sekolah. Itu konsekuensi yang itu sifatnya alami gitu. Ya. Nah, balik lagi misalnya kita bangunnya kesiangan, itu juga adalah sebuah konsekuensi dari perilaku kita sebelumnya. Kenapa kita bangun kesiangan? Gadang pas scroll TikTok. Scroll TikTok terus tiba-tiba jam 3:30 baru tidur, bangun jam 8. Itu adalah konsekuensi juga, alami. Nah, biasa stimulus respon, makanya disebut stimulus respon karena ada sesuatu yang kita lakukan, kemudian akibatnya itu konsekuensinya. Nah, sekarang restitusi. Kalau restitusi itu lebih advance lagi. Ya, ini dan kenapa restitusi? Restitusi itu sangat cocok diterapkan di dunia pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu kan tidak hanya sekedar memberi hukuman dan dan konsekuensi saja, tapi harus mengembangkan diri dan kontrol diri dari murid tersebut. Itu makanya ada restitusi, mode kontrol diri, adanya penguatan konsep diri, penguatan nilai yang disepakati dan diyakini, bertanggung jawab, memunculkan motivasi itu lebihnya. Jadi siswa itu selain
Selain melakukan konsekuensinya, jadi ginilah simpelnya ini Bapak dan Ibu. Restitusi itu adalah advance-nya ya. Advance itu apa tuh ya? Lebih lanjutnya gitu, lebih majunya dari konsekuensi dan hukuman. Ya, selain nanti misalkan model itu kontrol diri, jadi siswa itu ya divalidasi dulu kesalahannya. Kamu salah ini. Ya oke, langsung disadari bahwa kita sudah sepakat akan nilai ini atas aturan ini. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi seseorang yang lebih baru lagi dan lebih diterima dan lebih bertanggung jawab? Contohnya nanti lebih singkat dan lebih jelasnya nanti Bu Siti Atika yang akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, ini gambaran besarnya. Next Bu. Nah, dan yang selanjutnya dalam membentuk disiplin positif itu kita juga harus membentuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Gitu. Nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat di kelas di sekolah. Kalau di kelas misalnya Bapak Ibu di kelas aja dulu. Sebelum masuk ke materi itu kita bikin kesepakatan kelas dulu. Ya, kayak kontrak belajar. Cuma bedanya apa? Ini lebih advance lagi dari kontrak belajar. Bedanya apa sih? Dibuat dengan kalimat positif. Kalau kontrak belajar dilarang nyontek selama ujian harian. Positif atau negatif? Kalimat negatif. Coba cari kalimat positif dari itu apa? Mengerjakan ujian dengan jujur, mengerjakan ujian dengan usaha sendiri. Itu kalimat positif. Nah, kesepakatan kelas membuat kesepakatan itu kan kalimat positif. Kalau misalkan nih contohnya salah satu aturannya kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Positif atau negatif? Kalau di kesepakatan kelas kita buat jadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu positif. Nah itu ya. Jadi disepakati dulu di awal ya. Nanti Pak, terus kalau yang melanggar gimana? Sesuai kesepakatan. Gitu. Tapi kalau hanya menjalankan konsekuensi, tadi sudah saya bilang, itu tidak akan mengembangkan diri dari muridnya, mengembangkan diri muridnya. Hanya sekedar menjalankan konsekuensi. Udah, gitu doang. Dia nggak tahu saya itu ngapain sih gitu. Saya itu di pusat buat apa? Gitu. Ya ini juga salah satu pangeling buat saya. Karena saya juga dulunya sering menghukum anak. Oh ternyata nggak boleh. Pantesan. Ya kalau di PKP itu selalu ada refleksi Bu, Bapak Ibu. Di PKP itu selalu ada refleksi. Salah satu refleksinya coba bayangkan Anda ketika masih sekolah apa yang dibuat oleh guru Anda mengenai kedisiplinan. Saya mau jawab ini sedikit pengalaman. Ya. Pengalamannya apa? Saya waktu itu tes renang sama guru yang jelas guru PJOK itu ya, bukan guru matematika. Ya, tes renang. Di tes nggak bisa, saya belum bisa renang. Apa yang terjadi? Saya dihukum. Dihukumnya apa? Saya disuruh membelakangi dia, ya kemudian tangannya diginiin, kemudian kakinya ke punggung saya diinjek sampai ke dasar kolam. Itu masih teringat di memori saya. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah saya termotivasi untuk belajar renang lagi? Enggak, yang ada saya jadi trauma renang. Nah itu makanya ada restitusi. Budaya apa? Disiplin positif itu restitusi. Ya. Jadi validasi dulu, saya salahnya apa? Kamu nggak bisa. Oke, kita cari solusi bareng-bareng. Gitu. Nah saya juga nggak tahu kok gitu ya. Dihukum itu rasanya. Ya. Jadi guru nggak hukum budak batur. Nah, dapat dijadikan aturan disepakati bersama dengan pendekatan disiplin positif. Itu ya. Jadi dibuat di kelas kepada ibu ya, kita mulai di kelas gitu. Bikin sebuah kesepakatan gitu kan. Nanti lanjutnya ya praktik segitiga restitusi seperti apa itu seperti Atika. Next Bu. Nah dan itu kita harus menyadari bahwa punya 5 kebutuhan manusia itu ya. Jadi semua manusia itu berlaku karena ada kebutuhan. Nanti ini materi selanjutnya itu saja mungkin materi dari saya singkat aja. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi kembali tentang disiplin positif. Karena saya yakin ini hal yang bagus sekali diterapkan di sekolah.
ya. Tapi hal yang diterapkan bagus juga kalau misalkan mohon tanpa dukungan dari bapak dan ibu juga ya, itu tidak akan berjalan. Itu. Ya. Jadi saya juga jadi tobat ya, terus saya juga jadi gak berani ngomong fungsi saya melanggar. Karena apa? Karena setelah mendapatkan materi itu, gitu loh. Risma diberi amanat ketua TPPK, ya. Apa ya? Itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Lanjut saja materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Atika. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai untuk mendefinisikan pemahaman, saya mau mengajak untuk asli. Kata kuncinya adalah ketika Bapak Ibu mendengar kata if I say, berarti Bapak Ibu mengikuti saya. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada instruksinya untuk if I say, misalkan berdiri, tapi tidak ada kata if I say, berarti tidak usah diikuti. Tapi kalau misalkan ada if I say berdiri, berarti Bapak Ibu harus berdiri. Understand? Saya minta Bapak Ibu guru semuanya untuk stand up, berdiri dulu. Ya. Ya. Siap ya, fokus. Yang salah akan saya tanya sesuatu apa? Ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Duduk. If I say, pegang kepala. Oke, turunkan tangannya. Ada kata if I say. Oke, saya sudah dapat satu korbannya. Oke, if I say, turunkan kepala. Saya gugup Bapak Ibu. If I say, masih di atas Bapak Ibu. If I say, turunkan tangan. Duduk Bapak Ibu. If I say, duduk. Masya Allah sekali. Bapak Ibu. Ya, Bapak, Pak Ella, disiplin positif itu apa Pak? Terima kasih. Disiplin positif itu pertama disiplin dari diri sendiri dulu, Bu. Nah, memberikan contoh yang baik itu adalah disiplin dari diri sendiri. Terus kedua, memberikan contoh yang positif buat peserta didik atau anak. Itu saja. Terima kasih. Allah dipotong Bapak Ibu. Ya, disiplin positif memang selalu diawali dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Semua berawal dari diri. Kalau misalkan dari diri saja tidak bisa diawali atau tidak bisa memulai, maka kita tidak bisa menerapkan disiplin positif itu kepada Bapak Ibu, kepada para peserta didik dan lingkungan di sekitar. Enggak baca. Ya, yang saya sampaikan pertama adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi atau 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Makan, tidur, ngopi, pasangan, kasih sayang, Masya Allah sekali. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi adalah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia. Ya, Pak Jimmy. Kebutuhan dasar manusia itu pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya berarti tadi makan, minum, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, next Pak Jimmy. Ya, bertahan hidup. Tadi ya makan, minum, tempat tinggal
kebutuhan dasar manusia, ya. Bukan hanya tentang minum dan makan saja, tetapi sebagian besar juga ini termasuk ke kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah dua, ya berarti kebutuhan dasar manusianya Pak Ella cukup besar, ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, ya. Sebagai manusia kita pasti ingin disayangi, kita pasti ingin dicintai. Itu termasuk kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kalau misalkan kita dicuekin sama pasangan, sama suami sama istri, nah itu termasuk kebutuhan dasar yang harus kita terima. Yang disadari atau tidak, cinta dan kasih sayang itu memang kebutuhan dasar kita, wajib kita, ya. Next Pak. Keuangan juga termasuk kebutuhan dasar, ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah ketika seseorang memiliki memiliki kompetensi, memiliki prestasi, tentunya penguasaan ini ingin diakui oleh orang. Ya, misalkan para peserta didik, dia memiliki kompetensi di bidang olahraga, tetapi Bapak Ibu gurunya hanya mengingatkan atau hanya mempedulikan di kompetensi pedagogik atau kompetensi di pengetahuan saja. Nah, sebetulnya ketika anak itu memiliki kebutuhan dasar penguasaan, nah ini adalah salah satu contoh atau salah satu rasa penguasaan anak. Oh, anak ini ternyata bisa badminton. Oh, anak ini ternyata bisa futsal. Nah, itu salah satu penguasaan yang anak ingin dihargai atau diakui, gitu. Ya, diapresiasi. Ya, jadi jangan diabaikan Bapak Ibu, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak peserta didik itu memang harus diakui, gitu. Ya, kemudian kebebasan. Anak-anak atau peserta didik pasti ingin memiliki kebebasan, termasuk dalam pembelajaran di kelas. Yang sesuai dengan yang tadi, anak-anak itu dia memiliki untuk gaya belajarnya itu ada apa aja Bapak Ibu? Audio, visual, kemudian kinestetik. Nah, itu harus diarahkan. Kita di awal pembelajaran harus melakukan tes diagnostik awal. Supaya apa? Supaya kita tahu nih, anak-anak ini memiliki gaya belajar seperti apa. Supaya mereka memiliki kebebasan ketika melakukan pembelajaran di kelas atau mengumpulkan pembelajaran atau penugasan di kelas. Gitu, ya. Jadi jangan dipaksakan anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, jangan dipaksakan untuk visual, jangan dipaksakan untuk audio visual, ya. Itu di penguasaan atau kebebasan. Lanjut sekali lagi nah, selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya, ya. Anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu di dalam kelas pasti ingin bermain, pasti ingin tertawa. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu juga kan ingin senang, ya. Yang gak mau kan gak punya uang, yang gak mau kan putus cinta misalnya. Yang itu termasuk salah satu kesenangan, dan kesenangan ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya, next. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Dari sini, ketika saya mempelajari modul ini, saya sadar, oh ternyata saya berada di posisi kontrol yang apa? Yang pertama itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan sendiri Bapak Ibu ada di posisi mana. Pak Jim. Bapak Ibu mohon dilihat dan didengarkan. Naren, sini kamu.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, di posisi penghukum, ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Jimmy, tidak ada kesepakatan. Jadi, guru di sini dilakukan secara tiba-tiba. Pas sekali. Yuk. Dari mana aja? WC, Bu. Jadi, maaf ya Bapak ya. Jadi ketika di posisi penghukum, ini Bapak dan Ibu itu langsung menghukum anak tanpa tahu alasannya apa. Tanpa ditelusuri dulu si anak ini misalkan kesianan. Si anak ini kesianan kenapa? Jadi tidak ditanya dulu, Pak Sungkari kenapa kesianan. Nah, dampak dari posisi penghukum ini, dampak negatifnya adalah kulit menjadi pendendam dan merasa tidak dihargai. Saya yakin anak-anak yang dulu pernah dihukum sama Pak Jenny atau sama Bapak Ibu guru itu di dalam hatinya punya rasa, di hati kecil itu saya merasa sakit hati. Saya merasa tidak enak dengan perlakuan yang Bapak Ibu lakukan kepada saya. Itu akan diingat sampai kapanpun Bapak Ibu, sampai mungkin dia sudah bekerja sampai dia punya anak lagi, itu akan diingat. Itu dampak negatifnya dari yang posisi penghukum ini. Kemudian Pak Jenny. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kalau misalkan pembuat merasa bersalah, anak itu, seorang gurunya itu disampaikan secara lembut. Misalkan, Ella, kenapa sih kamu terlambat? Ella mau saya dimarahin sama bapak kepala sekolah. Jadi membuat si anak ini merasa berpikir rendah diri gitu. Oh iya, saya ternyata salah. Jadi kalau misalnya membuat merasa bersalah ini, kita sudutkan anak gitu. Kita membuat anak benar-benar merasa bersalah tentang apa yang sudah dia lakukan gitu. Jadi dipojokkan supaya anak merasa bersalah, tapi dengan kata-kata yang lembut Bapak Ibu, tidak dengan yang penghukum tadi. Kalau penghukum tadi itu kan lebih keras gitu ya. Kemudian si penghukumnya juga tindakannya itu melalui fisik dan secara tiba-tiba. Nah kalau misalkan merasa bersalah itu tidak, dia lemah lembut tapi memojokkan anak gitu. Dan dampaknya itu kulit merasa bersalah, rendah diri,
menganggap teman-teman atau anak didiknya itu adalah seorang teman. Jadi nyantai gitu, nyantai dengan peserta didiknya, walaupun peserta didiknya salah, tapi temennya itu santai. Ya, hei, kunaon kamari terlambat? Kieu Pak, kamari saya keberangan gara-gara pentingna main game wae. Tapi bahasanya itu bahasa teman. Ya, itu posisi teman. Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Makanya mungkin karena dia terlalu merasa dekat dengan gurunya, jadi dia mengabaikan kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian itu akan terjadi lagi loh Bapak Ibu. Ketika murid terlalu dekat tanpa batasan dengan Bapak Ibu guru, kemudian dia akan bergantung kepada Bapak Ibu guru itu walaupun dia merasa salah. Next Pak Jenny. Kemudian yang posisi pemantau. Nah, kalau pemantau ini, posisi pemantau ini biasanya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Jenny, disebutkan dulu konsekuensinya. Misalkan Pak Atim tidak melakukan pekerjaan rumah atau tidak melakukan PR atau misalkan penugasan di kelas, Bapak Ibu guru itu tidak langsung menyalahkan, tetapi dilihat dulu, Pak Atim kira-kira kenapa tidak melakukan atau kenapa tidak mengerjakan tugas? Tahu nggak konsekuensinya apa tidak mengerjakan tugas? Jadi dipantau terus Bapak Ibu kalau untuk yang posisi teman ini, yang menghitung konsekuensi dan hadiah tidak sepenuhnya meningkat. Kalau misalkan di posisi pemantau, biasanya Bapak Ibu akan memberikan kesepakatan di awal, ya kesepakatan di awal sehingga tidak langsung jebret hukum, tidak seperti itu, ya. Tetapi harus ada konsekuensi dan itu dampaknya itu akan anak akan berpikir nih, kalau saya melakukan ini pasti akan berkonsekuensi apa atau berarti akan berdampak apa pada diri saya. Nah itu dipantau atau memantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal Bapak Ibu. Ya, posisi yang paling ideal untuk kita melayani peserta didik. Ya, karena di sini terdapat restitusinya. Jadi tahapan-tahapan dalam melayani anak atau memposisikan diri kita terhadap anak itu posisinya yang paling ideal adalah posisi manajer. Karena di posisi manajer bukan hanya memantau saja, bukan hanya mengawasi saja, tetapi kita merangkul anak. Kita tanya alasannya apa, kita memvalidasi tindakan yang salahnya apa, lalu kita menanyakan kembali keyakinan apa yang sudah anak terima atau yang sudah anak lakukan sehingga dia melakukan kesalahan tersebut, gitu ya. Dampaknya di sini posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini anak-anak itu ditanya, ketika sudah melakukan kesalahan, anak juga akan diajak atau dirangkul untuk menemukan solusinya. Ya, jadi tidak langsung dibuat salah tanpa menemukan solusi. Nah, kalau di posisi manajer ini ditanya dulu salahnya, divalidasi dulu, kemudian dicari solusinya seperti apa. Dan itu anak yang mencari sendiri solusi tersebut itu. Kita hanya memantau, kita hanya membimbing saja, kita hanya memandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira anak akan bisa menjawab itu. Ya, posisi manajer dampaknya murid akan menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ya, posisi manajer adalah posisi ideal. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Ya, jadi kalau misalkan yang saya dapatkan, saya dan Pak Jenny dapatkan itu pendidikan itu harus berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Jadi kita tidak boleh egois. Kita harus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Jangan memaksa kemampuan anak untuk sesuai dengan kita. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah ini pernah saya terapkan, pernah saya praktekkan. Pak Jenny juga sudah pernah mempraktekkan, atau mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mempraktekannya tanpa disadari. Ya. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga
segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ini adalah segitiga yang seharusnya Bapak Ibu lakukan di kelas. Ya, segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu adalah dasarnya, ya Bapak Ibu. Dasar kita melayani anak atau menangani permasalahan yang terjadi pada anak. Ya, kita harus menstabilkan dulu anak itu, kondisi anak, situasi anak, mental anak itu harus kita stabilkan ketika dia sudah melakukan kesalahan. Setelah itu, kita validasi tindakan yang salah. Ya, dengan menanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Atau semua orang pasti pernah melakukannya, tapi kenapa? Nah, itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang menanyakan keyakinan ini tadi berhubungan atau sudah disampaikan oleh Mbak Jenny. Jadi di kelas itu, sebelum kita masuk ke kelas atau di awal pembelajaran, usahakan kita menyepakati atau membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Saya yakin tadi pagi mungkin sudah kita praktekkan ya, membuat kesepakatan kelas. Nah, yang keyakinan di kelas ini lebih kompleks atau lebih umum lagi. Jadi keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak dan murid-murid di kelas. Nah, nanti keyakinan kelas ini adalah sebagai dasar kita ketika menangani anak yang bermasalah. Kira-kira yang tadi dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan kelas tidak? Ya. Misalkan begini kasusnya, ada anak yang terlambat, ya, ada anak yang terlambat, tiba-tiba ada anak yang terlambat dan dia selalu ketinggalan pelajaran di jam pertamanya, sehingga banyak yang terlewati atau dia tidak tahu sama sekali pelajaran apa yang di jam pertama itu. Nah, dalam kasus itu seorang guru tidak langsung menjudge anak itu menjadi anak yang nakal atau anak yang di-branded menjadi anak itu selalu kesiangan. Kita harus memvalidasi dulu permasalahannya apa, stabilkan dulu. Misalkan Pak Atin tahu nggak Pak Atin sudah melakukan kesalahan gitu. Nah, ya, jadi kita lihat dulu Bapak Ibu, jangan langsung memberi hukuman saja, tidak. Kita harus menstabilkan dulu kondisi. Ibu juga pernah loh melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana cara kita untuk mengintrospeksi diri, untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari kesalahan itu. Jadi distabilkan dulu kondisi anak-anak itu. Ya, setelah distabilkan, kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kira-kira Pak Atik tadi melakukan apa? Kira-kira Pak Atik tadi terlambat kenapa? Gitu. Jadi ditanya dulu alasannya apa, divalidasi dulu. Setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Atik sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati atau sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Lalu setelah itu baru dituntut untuk mencari solusinya. Ya, jangan dibiarkan aja. Tahu itu anak sudah menyalahi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Udah gitu. Tidak ya Bapak Ibu, kita tuntun, kita arahkan anak itu untuk mencari solusinya. Tapi biarkan dia yang mencari solusinya sendiri. Ya gitu. Pak Atin kan sudah telat nih. Kira-kira solusi apa yang akan dilakukan Pak Atin untuk tidak telat lagi? Otomatis anak akan menjawab kan Pak Atin ya? Ya, kira-kira Pak Atin gimana kan kalau supaya tidak terlambat lagi? Tidurnya tidak terlalu malam, tidak bermain game atau gadget sampai larut malam atau sampai dini hari. Itu solusi yang akan disampaikan anak-anak. Kalau kita langsung jebret-jebret aja, otomatis anak tidak akan terbuka, anak tidak akan nyaman dengan kita karena merasa takut, karena merasa tertekan. Tapi kalau kita membuat menangani permasalahan pada anak dengan segitiga restitusi ini, insya Allah anak akan terbuka, anak akan nyaman. Ya, dengan
memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Ya, sekarang Bapak Ibu silahkan renungkan diri bagaimana Bapak Ibu bertindak selama ini. Di posisi mana Bapak Ibu? Apakah posisi manajer, posisi pemantau, posisi teman, posisi apa lagi tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah? Kira-kira siapa yang ada di posisi penghukum? Raise your hand. Penghukum, Pak Dede, Bu Dede. Pembuat merasa bersalah, Bu Dede juga dan Pak Dede. Masya Allah, Bu Leli. Ya. Kemudian posisi teman siapa? Pak Cakim, Pak Dede. Kemudian posisi pemantau, Pak Ella, Pak Rudi. Kemudian siapa lagi? Bu Agung. Dan yang terakhir posisi manajer, posisi yang paling ideal bagi Bapak Ibu guru melayani anak. Siapa? Masya Allah, Pak Cakim sudah berada di posisi manajer, Pak. Masya Allah, luar biasa. Di posisi Pak Cakim. Bu Tati juga termasuk. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang berkompeten, kemudian menjadi guru yang disayangi anak, kemudian guru-guru yang dirindukan anak, ya. Tidak hanya pelajaran si ibu Atika, ream, penghukum wae kama. Semoga anak tidak berpikir seperti itu, ya Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit mari kita terapkan segitiga restitusi, sedikit-sedikit kita menjadi posisi manajer. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita berdiskusi dulu, ya kurang lebih maksimal 15 menit. Maka raise your hand, ya, don't raise your phone. Bapak Ibu yang Boleh, Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat saya tidak ada gerakan, sebenarnya maknanya ini. Jadi pendekatannya itu pendekatan persuasif. Manakala ada anak berantem dan sebagainya, sehingga posisi manajernya itu bisa diterapkan. Nah, jadi yang saya terapkan dalam keseharian itu, pertama tidak hanya kelas, yang kedua juga terkait dengan organisasi. Kadang di grup itu ketika ada temannya salah, langsung di just ya, langsung dijaga. Iya. Nah, saya memantau seolah-olah saya tidak berpihak, sehingga bagaimana bisa menenangkan situasi. Nah, artinya bahwa Bapak Ibu, bahwa pendekatan persuasif ini sebenarnya apa yang sekarang lagi kita belajar, ya Bapak Ibu, kita belajar sehingga bagaimana anak ketika dia melakukan posisi salah, kemudian Bapak Ibu gurunya tidak langsung emosional. Nah, ini juga jadi catatan teman kita yang suka pada saat anak terlambat sekian menit sudah nggak usah belajar. Saya kira itu harus dirubah, Pak, Bapak Ibu, harus dirubah karena anak punya kebebasan, anak punya hak untuk belajar, sehingga guru Bapak Ibu gurunya itu harus bersifat fleksibel, ya, sehingga tidak ada cap saya nggak suka terhadap guru ini, saya tidak suka terhadap guru ini. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru, pada saat menemukan permasalahan, bisakah Bapak Ibu guru untuk menahan emosi? Caranya bagaimana? Nah, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat penjelasan dari Bu Atika, dalam
segitiga ekstensi itu ada 4 ya. Ada posisi ya. Posisi itu ada, posisi kontrol itu ada 4 ya. Lima ya. Lagi ketiga. Nah, ini 5 ya. 1 dari penghukum, teman, pemantau, manajer, dan pembuat masalah. Menurut saya, kalau mau diterapkan di sekolah, kita itu tidak bisa posisi guru jadi manajer semua. Kenapa? Ada titik temu, katakanlah Pak Rudi sebagai penghukum. Kenapa? Kalau kita posisi manajer semua, memang ideal posisi penghukum. Kenapa? Kalau tidak ada yang tegas di sekolah kita, tidak mungkin sekolah kita kondusif. Contoh, saya pemantau, kan baru sholat. Saya sebagai pemantau mengecek, mengidentifikasi siapa yang tidak sholat. Jadi posisi 5 ini menurut saya tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena kita ada yang jadi posisi penghukum, ada yang jadi teman, ada yang jadi pemantau, ada yang jadi manajer. Itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita jadi manajer semua, memang idealnya itu. Tapi kalau tidak ada yang tegas di sekolah, ingat kayak almarhum itu tegas sebagai penghukum. Tapi nanti setelah hukum ada lagi pendekatan sebagai teman. Kamu tidak boleh melakukan ini, alasan ini. Itu mungkin saja dari saya. Terima kasih. Boleh bahasa satu lagi mungkin ya. Sama Pak Sutari lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini disampaikan sebagai rekan kolega sekaligus DPP. Saya pikir Pak, ini masalah yang tadi terjadi disiplin positif, bahwa disiplin positif diharapkan siswa-siswi bisa berdasarkan kita ngomongnya sama berdasarkan siswa-siswinya terciptanya budaya positif, disiplin positif yang terorganisir gitu. Jadi kalau tadi kalau supaya siswanya terjadi disiplin positif, berarti yang harus pertama itu adalah bapak ibu gurunya, betul. Nah kemudian kalau bapak ibunya tidak terjadi lingkungan disiplin positif, siapa yang mengontrol bapak ibunya? Oke, diri sendiri. Kemudian apa dulu? Kesadaran dulu atau motivasi dulu? Nah itu kesadaran. Itu nanti dijawab nanti. Oke, itu yang mengontrol bapak ibu guru siapa? Sedangkan misalkan saya itu sadar, tapi tidak punya motivasi. Ada motivasi tapi tidak sadar. Oke. Kalau mengandalkan misalkan Pak Jadi GP dulu, Pak Dodi GP, tercipta uang disiplin positif bisa. Oke. Berarti kan harus ada kontrol. Nah, siapa yang kontrolnya? Kalau ngomongnya sadar dan motivasi, contoh, saya itu sadar. Kamu tidak masukkan berarti absen harus 50 menit saya. Kemudian jangka panjangnya saya tidak bisa dilanjutkan kontrak. Tapi saya terpogak motivasi ke sekolah tadi. Saya sadar, waktu dulu 4 tahun bolos, naik pangkat, sadar bahwa itu adalah harus ditegur. Tapi terpogak motivasi karena tegur. Kontrol itu gitu. Oke, kemudian kalau cita CGP itu, kalau guru penggerak itu tujuan dari pemerintah terjalinnya atau terciptanya disiplin dan pembiasaan positif di satuan pendidikan. Karena kan CGP harus ada tes gitu. Ya udah bergelombang gitu. Kalau mau pas gitu ya. Karena banyak mungkin saya menjadi CGP gitu. Tapi terbatas akhirnya pembiasaan positifnya itu jadi lambat gitu. Kenapa gitu? Misalkan 3 orang dipanggil bergelombang. Beres. Setahun 2 tahun tuh disiplin positif itu karena semuanya sadar dan punya motivasi gitu. Bagi saya itu betul aja. Maka satu lagi mungkin ya masuk tadi kita batasi saja 5 karena Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
atas waktunya yang sudah diberikan. Baik. Terima kasih narasumber yang sudah menyampaikan. Saya secara pribadi memberikan apresiasi yang sungguh sangat luar biasa. Bingung menyampaikan, bukan bingung tidak bisa ngomong, tapi dengan program guru penggerak kita rasakan. Saya salah satu produk guru jadul, Pak. Terus terang, saya produk guru jadul, Pak. Tapi dengan kondisi yang saat ini juga kami bisa menyesuaikan dengan kondisi apa yang disampaikan dalam peningkatan kurikulum. Akan tetapi kalau saya berbicara untuk membuat sebuah disiplin, kalau saya melihat tergantung letak daerah. Kalau saya melihat letak daerah Subang terbagi menjadi 3: Pantura, Tengah, Selatan. Jelas karakter orang Pantura tidak akan sama dengan karakter orang Selatan, sehingga proses pendekatannya pun juga harus memiliki trik dan gaya tersendiri. Nggak bisa dengan orang Selatan yang bahasanya someah, lembut, sumur, tapi beda dengan orang Pantura, kumain, anjing, goblok, segala macam. Itu memang bahasa kita. Dan bagaimana cara menyikapi itu, maka kita betul harus bisa mengkolaborasikan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum yang terdahulu. Kesempurnaan kurikulum merdeka itu kan di situ Pak letaknya. Bukan berarti kami sebagai guru pendidik ini menegur anak itu disalahkan. Dan memang salah satunya adalah program kami guru itu mendidik dan membina, bukan membinasakan. Nah oleh karena itu menurut saya tergantung letak situasi wilayah yang ada di situ. Nggak bisa kita samaratakan kurikulum merdeka itu antara Subang Pantura dengan Subang Selatan. Kalau saya berpikir ke sana, makanya kalau orang Pantura terkenal dengan gelas berheng, Pak. Kasar, Pak. Kita mau ngomong lemos juga, mereka ngelawan punduk. Jadi pinter-pinterlah kita di dalam menyikapi anak, terutama belanakan, sehingga tidak ada terkesan bahwa menghukum itu terkesan bahwa ini adalah sebuah hukuman, tetapi ini adalah sebuah peringatan kepada anak. Saya rasa wajar saja lah kalau kita menyuruh anak, ayo anak sholat, itu udah kewajiban kita, gitu kan. Kalau itu mau sholat gak mau, kan ada keterangannya kan begitu. Ya sebagai guru jangan sampai nanti ditanyakan nanti bapak dan ibu guru kelak di akhirat diminta pertanggungjawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Yang saya ingat dulu aja pas balik. Ya, memang melindungi anak itu memang sesuai dengan karakter dan itu kita pelajari di PGP. Kita tidak bisa menerapkan semua metode pembelajaran pada seluruh anak. Makanya kita harus mengenali anak, mengenali karakter anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, kodrat alam itu ya termasuk budaya kita, budaya di belanakan, karakter anak di belanakan itu seperti apa, dan itu kita pelajari juga. Makanya ibu kita masuk ke PGP, kebetulan ada di angkatan 12 yang ayo kita daftar supaya sama-sama kita belajar ya. Ayo ya, pasti lagi kita sadari memang karakter setiap daerah itu berbeda, dan saya pernah menerapkannya itu ketika saya posisinya piket, guru piket yang kebetulan kemarin ini bagi guru piket. Saya menerapkan pertama itu anak dihukum berdiri, ya Pak Asta, dihukum berdiri di sana. Tapi anak yang sama juga dilakukan di minggu yang selanjutnya, anak yang sama. Dan ternyata posisi penghukum
sesuai dengan kebiasaan yang saya lakukan di hari Senin. Yang anak disuruh berdiri, disuruh hormat, disuruh berdiri di yang tempat panas lama sampai saat jam pelajaran, sampai jam upacara selesai. Ya, ternyata itu tidak jerah. Nah, ketika saya ketemu dengan anak itu lagi, kelas 11 IPA waktu itu, ternyata anak di situ mulai terbuka. Saya stabilkan dulu suasananya, saya validasi dulu tindakannya. Kenapa dia berbuat kasar? Kenapa dia kesiangan? Gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, itu di minggu ke depannya dia tidak mengulanginya. Saya tidak menemukan anak itu di Senin berikutnya. Fauzan siapa ya? Fauzi kelas 10 atau kelas 11 ya. Anak itu saya ketemu ya yang pintar kayak gini. Nah, itu ternyata dia terbuka. Kenapa yang dulunya dia kelas 10-nya rajin, tiba-tiba kelas 11-nya dia melehoi gitu. Tiba-tiba kelas 11-nya dia tidak termotivasi belajar. Padahal saya hanya menanyakan, kenapa kamu berkata kasar? Kenapa kamu kesiangan? Saya hanya menanyakan itu. Tapi dengan saya menerapkan ini di karakter belakangkan yang kasar, di belakangkan yang keras, ternyata anak bisa loh kita terapkan di sini. Memang gitu ya, harus diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan. Tapi pendidikan juga harus berpusat pada anak. Pendidikan juga harus menghamba pada anak. Ya, kita juga harus tahu karakter anak. Tidak selalu semuanya harus dikasari, gitu ya. Itu saya bicara seperti ini karena sudah diterapkan satu kali gitu. Dan alhamdulillah minggu depannya tidak diulangi. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang kesiangan. Oke, Bapak dan Ibu mau menambahkan ya. Ada 4 pertanyaan dan pertanyaannya semuanya luar biasa. Ini saya senang nih kalau ada diskusi hidup seperti ini ya, udah beres sudah. Makanya saya tadi bilang yang namanya membahas tentang disiplin positif, apalagi budaya positif secara keseluruhan, itu tidak cukup 1 atau 2 pertemuan, tidak cukup hanya 1 jam, tidak cukup hanya di forum besar seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan kita ada waktu ngobrol diskusi tentang hal ini, tidak ada salahnya. Saya tipikal orang yang sangat suka berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya positif, gitu. Ya, gitu ya. Oke, yang pertama saya akan menjawab dari yang pertama mungkin ya, dari Pak Atif. Ya, ini juga mungkin Pak Atif ini agak sedikit curhat gitu. Saya yakin itu. Ya, jadinya betul, saya yakin Pak Atif punya pendekatan yang baik untuk anak-anak sebagai seorang lokasi kesiswaan ya. Dan di sini Bapak Atif perlu, ini dari sudut pandang saya ya. Nah, dan juga ada kaitannya dengan materi yang tadi mungkin. Persuasif ini bagus, persuasif ini lebih persuasif gitu kan. Malah ini landasannya dari psikologi humanis, bahwa memandang manusia itu sebagai manusia, bukan sebagai alat, bukan sebagai benda, bukan sebagai hewan. Gitu ya. Hewan kita misalkan punya kucing. Kucingnya misalkan ngeberantakin kasur kita, apa yang terjadi? Kita usir keluar. Nah, itu hewan. Apakah manusia seperti itu terus? Enggak. Ya, oke. Nah, di sana disebutkan yang namanya disiplin positif itu ada nilai-nilai yang disepakati sebagai kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Mungkin Pak Atif ya, mungkin adanya beberapa waktu itu disahkan ke Pak Atif. Maksudnya itu disiplin positif itu bukan berarti menghilangkan yang namanya aturan, tapi tetap ada. Bedanya apa? Aturan tersebut disepakati menjadi sebuah kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas bersama-sama. Gitu. Kenapa? Karena tadi kita perhatikan ya materi dari saya, nilai-nilai yang diyakini atau disepakati atau dua-duanya lebih baik. Kalau misalkan diyakini saja, contohnya gini, Bapak dan Ibu tadi saya sudah jelaskan, Bapak dan Ibu pakai helm, pakai jaket itu diyakini atau disepakati? Diyakini. Ya, kalau yang disepakati berarti di kesepakatan kelas, gitu kan? Nah, bagaimana kita menghadapi ketika satu anak kita berikan istilahnya satu konsekuensi, misalkan ya, pembiasaan, dia terlambat. Oke, tidak ada misalkan kesepakatan kelas. Kita mau ngapain anak tersebut? Gimana kalau jawabannya anak yang ini?
Oke, kamu sekarang terlambat. Kita melakukan restitusi ini ya. Apa yang mau kamu perbuat sekarang? Kamu masuk Pak. Coba. Ya. Kenapa? Berarti kita juga harus merayakan keyakinan restitusi itu. Adanya feedback ke keyakinan sudah sepakati. Gitu maksudnya. Oke. Kamu tahu kan yang namanya terlambat itu berarti kita sudah melanggar yang namanya keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati sebelumnya antara sekolah dengan kamu sebagai siswa. Tahu nggak konsekuensinya apa? Oke, konsekuensinya Bu, misalkan saya harus bersihin masjid, itu baru sampai ke pemantau kalau secara lewat kontrol. Nah, maksud dari disiplin positif itu selain menyelesaikan masalah dengan konsekuensi, kita juga mengembangkan kontrol diri atau tanggung jawab dari seorang murid sebagai manusia. Jadi berperilaku itu, murid itu berperilaku dengan kesadaran sendiri, dikontrol oleh kita dengan cara membuat sebuah kesepakatan. Itu maksudnya. Ya, jadi ya benar, lo muridnya beneran yakin akan sebuah nilai yang positif. Kalau nggak ada keyakinan, kita masih belajar sama mereka. Itu maksudnya. Dan menghilangkan hukuman. Terus kalau misalkan disepakati hukuman, bisa bentuknya hukuman. Misalkan disepakati di sekolah, kamu merokok, konsekuensinya misalkan push up 5 kali dan semua disepakati sama warga sekolah, boleh. Berarti itu kan kesepakatan, konsekuensi sepakati. Tapi setelahnya lakukan yang namanya restitusi. Buat apa? Buat mengembangkan, buat atau istilahnya memberikan pemahaman dan mengembangkan ini supaya si anak itu berkembang dari yang asalnya mempunyai perilaku yang tidak bertanggung jawab menjadi mempunyai perilaku yang bertanggung jawab. Itu ada dulu. Lanjut deh. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih penasaran. Tadi ya dari Pak Atim dulu bahwa maksudnya mungkin ada kesepakatan gitu Pak Atim, dibuat kalau bahasa dulunya itu tata tertib gitu kan. Nah, kenapa ini bahasa disiplin positifnya kesepakatan? Bedanya apa? Kalau tata tertib isinya itu tentang kumpulan-kumpulan aturan dan larangan gitu. Dan itu juga jadi patokan sama. Kalau jadi patokan bedanya apa? Kalau disiplin positif kesepakatan itu menggunakan kalimat-kalimat positif gitu. Sulit gitu pasti diterapkannya. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Kenapa? Karena itu jadi patokan dan pendidikan buat anak-anak kita di sekolah. Gitu. Jadi ketika anak tersebut tidak mampu memunculkan sebuah motivasi intrinsik, ya kita pancing dengan nge-feedback ke aturan atau bukan aturan yang bahasanya kesepakatan yang sudah disepakati. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari Pak Ella tentang posisi kontrol. Ya, semua posisi kontrol saya yakin Bapak dan Ibu guru pernah melakukannya. Mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau sampai ke manajer. Ya, termasuk saya. Penghukum Bapak dan Ibu tahu. Ya, pembuat merasa bersalah. Ya, pernah. Ya, jadi teman, pernah. Ya, jadi pemantau pernah, jadi manajer baru mau dicoba. Gitu. Bapak dan Ibu juga pasti mungkin ada yang tidak sadar. Penghukum kalau penghukum itu gimana? Jelas. Ya, dia ada yang terlambat. Kamu terlambat 15 menit push up. Pak, kok saya di push up? Pokok nama push up. Itu dijelaskan itu penghukum. Ya, kayak saya waktu itu, kamu merokok, jemur di jalan lapangan. Kok saya dijemur Pak? Karena kamu merokok. Iya, kenapa harus dijemur? Ya pokoknya kamu melanggar aturan, kamu harus nanti kamu harus bersama saya jemur di lapangan. Itu penghukum. Ya kalau pembuat merasa bersalah kayak gini, terang banget itu datang tehnya kabudak ini misalkan. Kamu terlambat terus, kamu mau bikin saya dimarahin kepala sekolah ya gara-gara saya nanti dianggap saya nggak bisa nanganin kamu. Itu membuat merasa bersalah. Apakah anak jadi merasa bersalah? Belum tentu juga. Ya kan? Tapi posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga itu tentang teman. Kalau teman, terlambat. Kemana kamu terlambat dirinya? Terus dia Pak, sekarang
ngajar, nanti bapak yang urusin. Itu teman. Ya efeknya apa? Ya dia siswa di sini merasa kita teman, tergantung ke kita. Santai lah si bapak ini, gitu kan? Santai lah si bapak itu, si ibu ini. Nah itu efeknya. Yang keempat itu pemantau. Kalau pemantau ini ada advance nih. Pemantau itu dia membaca dulu kesepakatan yang sudah ada, aturan yang sudah ada. Ketika ada yang melanggar, kamu terlambat, tahu nggak konsekuensinya terlambat apa di tata tertib? Misalkan, oke Pak saya harus beres-beres masjid. Oke silakan beres-beres masjid. Udah, tapi sampai gitu doang. Itu pemantau. Nah kalau manajer itu advance lagi. Posisi pemantau yang mana ketika setelah memberikan konsekuensi itu mengajak kembali si anak tersebut untuk bertanggung jawab atas kondisinya, atas perilakunya. Gitu, oke, nanti kamu akan apa yang akan kamu lakukan biar nggak terlambat? Ya saya bakal gini. Oke, ya, nah itu. Jadi kenapa penting, Pak Ella? Kenapa penting kita sebagai manajer? Pertama, kita bisa menjalankan konsekuensi tanpa adanya hukuman. Bapak dan Ibu saya yakin setuju. Kalau sekarang memberikan hukuman kepada siswa, apalagi hukumannya yang keras-keras, dan sialnya misalkan kita diviralkan, apa yang terjadi? Apalagi kalau tanpa ada kesepakatan di awalnya, gitu. Nah itu gunanya juga ada kesepakatan, membuat kesepakatan untuk memproteksi diri kita sendiri sebetulnya sebagai guru. Ya, karena kita hilang, kamu terlambat, push up, ayah mengarekam, diviralkan. Ada yang mau tahu nggak contoh guru yang keras sama anaknya? Nah, viral se Indonesia, datang dia, polisi misalkan. Emang ada aturannya itu harus di push up atau apa? Nggak ada. Kita nggak punya aturan. Apa yang terjadi? Kita dong yang salah. Ya kan? Itu yang untuk memproteksi kita juga. Nah, kenapa harus posisi manajer ya Pak El? Kalau kita disebutkan itu kenapa? Karena selain kita itu menyelesaikan masalah, selain kita itu menyelesaikan masalah dan siswanya juga menyelesaikan masalah, tapi lebih dari itu siswanya juga berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Caranya lewat orang dewasa seperti kita yang lebih mengetahui. Gitu. Apakah harus ada misalkan si ini temanya penghukum, si ini penghukum? Idealnya sih nggak ada. Udah nggak ada lagi penghukum. Kalau pemantau masih bisa mungkin. Ya. Kalau pemantau masih bisa. Gitu. Seru banget ya. Misalnya saya suka nih. Ya, kemudian selanjutnya dari Pak Rasta. Saya mengenai motivasi dan kontrol ya, gitu kan. Saya misalkan punya motivasi tapi nggak ada yang kontrol. Ini juga sepertinya sedikit curhat juga. Ya ini Bapak dan Ibu, kita di sini sebagai calon guru penggerak yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak, gitu kan. Awalnya juga merasa pertama, masa sih tanpa hukuman bisa jadi? Bener. Buktinya saya melaksanakan hukuman, gitu. Yang kedua, seperti yang Pak Suntari bilang, bener di dia mah budak-budak di dia mah kudu dicabokan, gitu kan. Saya awalnya gitu, ketika sudah masuk ke pendidikan guru penggerak, masuk ke materi-materinya, saya jadi sadar, oh iya, ada apa di sana yang kita perlu garis bawahi, bahwa keyakinan atau nilai-nilai universal itu, yang namanya universal berarti berlaku untuk semua orang, gak peduli jenis manusianya apa, sama, ya. Orang belanakan, siswa belanakan masih manusia nggak? Setuju nggak? Masih sama. Jadi apa salahnya kita menerapkan disiplin positif? Karena sama-sama menerapkan pada manusia. Karena tujuannya juga memanusiakan manusia, bukan memanusiakan manusia belanakan. Bukan. Kita tidak boleh istilahnya memandang bahwa seperti itu. Apalagi mohon maaf Pak Suntari orang belanakan. Berarti istilahnya sudah mohon maaf ya. Berarti ya gitu. Orang teh dia sudah istilahnya menganggap bahwa orang belanakan seperti ini. Itu nggak boleh, sama manusia. Itu jadi nggak ada salah. Tapi tetap ya tugas kita di sini hanya mendiskriminasikan. Sisanya saya plus pengajak ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini. Kalau dari sisi saya, ya ujung-ujungnya mah kita pasti mengikuti.
Itu dari para staff. Ya, betul. Tanpa adanya sebuah kontrol, ini juga tidak akan berjalan. Tanpa adanya sebuah istilahnya yang mengontrol dari atas, ini juga tidak akan berjalan. Gitu, ya. Tapi minimal kita kontrol diri dulu. Kita minimal menerapkannya di kelas yang kita ampu. Gitu. Ya, minimal kalau belum ada secara menyeluruh. Itu kan yang namanya ilmu itu tidak harus dipakai ke secara menyeluruh dulu, tapi ke diri kita sendiri dulu. Seperti itu. Saya yakin Bapak dan Ibu juga setuju. Ya, kemudian untuk yang pertanyaan Pak Suntari, ya, dan juga sedikit sudah saya tentukan, itu berdasarkan dari persepsi saya, karena saya merasa siswa belanakan itu sama-sama manusia yang sedang menginjak masa remaja, yang mereka itu membutuhkan identitas diri, membutuhkan mencapai jati dirinya, dan mereka butuh bantuan. Siapa yang bisa membantu kita sebagai orang dewasa? Makanya mereka sekolah. Gitu. Apakah beda orang belanakan mah ketika terlambat harus dicakok, tapi Subang Selatan mah nggak boleh? Enggak, sama aja manusia. Ya, sama aja siswa belanakan juga bisa berpikir kritis. Cuman beda penampilannya mungkin. Beda dari cara itu, pengaruh dari kultur. Pengaruh dari kultur, jangan yang luas kulturnya, kultur keluarga. Siswa itu ada yang berani ngomong, kenapa? Karena dia di keluarganya demokratis. Siswa itu yang pendiam, gak mau ngomong, keras orangnya karena di keluarganya juga keras. Gitu. Nah sekarang pikirannya dibalik. Oh, jangan-jangan selama ini siswa belanakan itu baru degong karena didikannya keras. Karena didikannya selalu menghukum. Harusnya kita berpikir seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan didikan memanusiakan manusia dengan budaya positif ini justru membuat siswa belanakan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Gitu. Ya, namanya juga ya, gitu kan, ini hanya menyampaikan, mohon maaf ini bukan menggurui ya. Ini hanya menyampaikan, berdiskusi, silang pendapat gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita semua tergugah gitu untuk mempelajari hal-hal yang baik, karena saya yakin itu tujuan yang baik. Ya, disiplin positif itu baik. Kenapa saya bilang baik? Karena kenapa? Kita menyesuaikan dengan zaman. Dulu banyak hukuman dicapok dan segala rupa, nggak ada tuh resiko diviralin. Itu dari sisi proteksinya ya, kita sebagai guru ya. Kalau sekarang bayangin, sudah banyak berapa kasus yang guru yang sampai dilaporin ke polisi lah dan sebagainya, dihukum penjara, dibacok sama anaknya. Gitu, kenapa? Karena itu. Ya itulah ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf agak sedikit semangat saya menyampaikannya. Karena ya dari dulu mungkin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ini salah satu kesempatan yang makanya saya berterima kasih nih kepada Pak Kepala Sekolah Pak Rudi sudah mengizinkan kita di sini ya. Ya, dan sebetulnya ini tugas, ya, salah satu tugas CGP, dan biar gak penasaran, ayo kita ikutan CGP. Betul ya. Jangan dulu mikir benefitnya karena ilmunya itu yang mahal. Kenapa harus ada seleksi? Itu mas saya nggak tahu. Mungkin ada alasannya pemerintah melakukan ada seleksi karena mungkin anggaran atau apa gitu kan. Dia pengennya mas semuanya. Gitu. Iya. Ya, kalau mau kita diskusi, ayo. Gimana itu? Saya senang kalau diskusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Tidak akan berlama-lama. Kita tutup aja atau kita masih mau bungkus. Ya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, enak ya, ngomongnya di sana aja dah. Sekalian nanti saya menyampaikan untuk agenda besok gitu ya. Tapi sebelumnya ada mungkin sedikit tambahan saja dari apa yang kita diskusikan. Saya suka ya, sebenarnya dari dulu pengen seperti itu. Nah, jawaban mungkin dari beberapa pertanyaan tadi Bapak Ibu tidak betul, tadi semuanya butuh ya, tidak, kata Pak Sundari ya, bukan tidak boleh menegur, mungkin gayanya sekarang yang diubah. Jadi ada teori namanya teori tabulasi, bohong katanya kalau menghukum itu bisa mendisiplinkan siswa. Kenapa? Dengan hukuman hanya mendisiplinkan
mendisiplinkan siswa sesaat. Tuh ya. Kenapa? Karena munculnya motivasi ekstrinsi. Dia disiplin karena takut dihukum, takut oleh Pak Sundari misalkan. Tapi ketika Pak Sundarinya nggak ada, misalkan, kembali lagi. Nah, disiplin positif inilah yang tidak diharapkan demikian. Jadi yang diharapkannya itu adalah disiplin yang berasal dari intrinsik itu, sehingga kapanpun dia, dimanapun sampai kapanpun tetap melakukan nilai-nilai kebajikan. Ya, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada aturan, bukan karena ada konsekuensi, tapi karena memang kesadaran diri. Nah, kemudian kita sepakat nih, baik tidak nih disiplin positif. Nah, bagaimana menerapkannya? Ada tambahan teori lagi nanti, materi. Mungkin bagian ini belum ada ya. Nah, ada namanya kompetensi sosial emosional, KSE. Nah, inilah nanti yang akan menjadi bekal kita bisa menerapkan disiplin positif. KSE itu ada 5 kompetensi Bapak Ibu. 1, kesadaran diri. Sadar dirilah karena gitu ya. Nah, makanya alur merdeka itu kan mulai dari dirinya. Nah, jadi kompetensi sosial emosional itu ya ada 5 kompetensi. Jadi yang pertama kesadaran diri, kita menyadari dulu nih disiplin positif baik atau tidak. Nah, ketika kita sadar ini baik, ini bisa diterapkan, ini harus diterapkan, dan ini yang seharusnya kita lakukan. Nah, ketika kita sudah merasa atau melakukan atau bisa memiliki kompetensi kesadaran diri, nah yang kedua adalah manajemen diri, pengelolaan diri. Nah, kita sudah sadar apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, manage diri kita. Seperti tadi, ketika melihat orang rasa nama yang buru-buru menghukum dan lain sebagainya. Tapi karena kita sadar bahwa menghukum itu tidak bisa, bukan hal yang belum tetap, yang tidak diharapkan dalam konteks disiplin positif, kita tahan. Nah, manage diri kita, sehingga bagaimana nih? Timbul di situ solusi untuk menangani anak yang tadi. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga itu adalah kesadaran sosial kita. Nah itu ya, kalau yang ini ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berelasi. Ya, berelasi ya, bukan berhubungan. Jadi nanti konotasinya beda. Keterampilan berelasi, bagaimana kita meningkatkan relasi kita dengan teman sejawat, ya interaksi dengan siswa. Nah tadi yang namanya restitusi itu kan ya keterampilan berelasi gitu. Nah, kompetensi yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi 5 kompetensi inilah nanti yang akan menjadi bekal. Nah, sebenarnya saya juga pengen gitu ya, banyak yang ingin didestinasi, tapi kesempatannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen, ini jawaban buat Parasta ya, buat Parasta jangan berkecil hati. Yang namanya PGB itu kan program, kebijakan dan sebagainya. Apa tidak semua guru saja gitu ya, kayak tadi masih dipanggil semua gitu ya. Nah, itu kan kaitannya dengan kebijakan. Nah, tapi bagaimana kita bisa menjadi guru penggerak seperti kita sudah dibekali dengan ASN berakhlak. Ada adaptif, ada kolaborasi Bapak Ibu dengan kita. Saya udah ngobrol dengan Pak Jenny, nanti kita akan membuat menghidupkan komunitas belajar kita, ya, komunitas belajar yang mungkin akan mewadahi hal-hal seperti ini, gitu ya, mewadahi hal-hal seperti ini sehingga kita bisa memfollow up masalah, menemukan akar masalah, mencari solusi dan bagaimana penerapannya untuk meningkatkan, gitu, seperti itu. Nah, dengan kolaborasi yang mungkin tadinya seperti tadi kan, yang tadinya tidak tahu ini itu, dengan adanya kolaborasi, gitu. Jadi itu ASN berakhlak. Nah, dengan seperti itu, jadi jangan tidak harus. Jadi
jangan sampai tidak ada motivasi sekarang, harus memiliki motivasi. Nah, dengan KSE tadi, dengan ayat sederhana tadi, insya Allah kita bisa mewujudkan disiplin positif yang menjadi budaya positif, gitu ya. Nah, barangkali tambahan saja, gitu ya, tidak harus karena waktu kita sudah sudah habis. Nah, saya selanjutnya sebelum saya tutup, tadi Pak Rey Guna memberikan pesan. Besok itu kita akan langsung. Nah, ini kan kalau guru yang udah pulang tuh udah punya kesadaran sendiri gitu ya. Dan dengan kita masih depan. Terima kasih Bapak Ibu guru-guru hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Jadi kasta tertinggi guru itu bukan guru ASN, PNS, P3K, bukan guru bersertifikasi, bukan guru yang banyak jabatannya, banyak gelarnya, tapi kasta tertinggi guru itu adalah guru-guru yang dirindukan anak karena mengajar dengan hati. Jadi guru kolbu gitu. Nah, itulah guru-guru hebat itu. Ya. Kembali lagi motivasinya bukan ekstrinsik tapi intrinsik. Nah, jadi besok kita akan ini juga ruangan akan langsung disetting dalam bentuk kelompok, ya, dibuat kelompok. Jadi besok, akan tadi tuh dibuat 8 kelompok katanya. Kita ada 52 dan yang tidak hadir itu hari ini 2 orang. Artinya ya Pak Herman sama Pak saja, yang lainnya hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, dikurangi Pak, berarti ada bagi berapa? Ada 6 orang. Ya. Nah, ya, jadi dibagi 6 kelompok. 8 kelompok. Satu kelompoknya ada yang 6, berarti mungkin ada yang 7 lah 2 kelompok gitu ya. Nah, nanti meja akan dibuat sesuai jumlah kelompok 6 plus 1 fasilitator. Jadi setiap kelompok nanti akan didampingi oleh fasilitator. Jadi besok masuk udah langsung. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal pembagian kelompoknya bagaimana? Kalau mau dihitung begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh begitu? Atau berdasarkan ini, misalkan ini Pak Sukirno, ya kita Pak Irno sama Pak Herman gak dimasukin. Jadi nomor 1-nya Pak Keno 1, Bu Neneng 2, terus 3 sampai Pak Deden 8. Mulai lagi gitu ya. Nah, nomor ya berdasarkan absen, tapi tidak diblok 1 sampai 8 kelompok 1 tidak. Tetap 1, 2. Jadi nomor absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 9 mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti udah 16 tuh ya. Nah, nomor absen 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Jadi kembali nanti ketemunya 1 ya dengan 1 lagi gitu ya. Nomor 2 dengan nomor 2 lagi. Jadi sama metodenya, hanya saja kalau berdasarkan ini saya bisa lebih cepat membuat kelompok. Tapi kalau kayak gini nanti kan saya bisa lupa lagi gitu ya. Nah, misalnya mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang 1 siapa aja gitu ya. Tapi terserah sih, silakan mau disepakati yang mana? Ini aja ya. Nah, ingat bukan berdasarkan blok, tapi berdasarkan nomor absen seperti tadi, metodenya sama seperti itu ya. Nah, biar nanti saya malam saya kerjakan kelompoknya dan saya akan sharekan. Jadi besok sudah masuk ke sini sudah jadi kelompoknya. Barangkali itu saja Bapak Ibu ya untuk hari ini. Sekali lagi tepuk tangan dong buat kita semua. Semoga ya semangat terus. Ya sebelum saya akhiri ada tambahan. Terima kasih. Materi yang dibahas pada sore ini sangat menarik sekali, namun waktu begitu cepat berlalu dan sekarang sudah jam 3.41 menit ya. Saling menariknya sampai kita lebih menomorduakan panggilan Allah ya ketimbang mendahulukan. Karena panggilan apa? Paham, agok ya.
Tapi walaupun demikian, alhamdulillah barangkali uraian yang disampaikan oleh Pak Joni, Bu Atika dan juga GP Senior Pak Rudi, alhamdulillah ini bisa mengurai ya salah satu permasalahan yang sudah merupakan suatu hal yang betul-betul terjadi ya di sekolah kita. Dan kita tentu butuh ada perubahan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu minta dulu 10 menit ya. Tentunya tadi secara teori-teori sudah disampaikan, solusi juga demikian sudah disampaikan ya oleh narasumber baik Pak Jeni ataupun Mbak Atika. Kemudian juga dikuatkan tadi juga oleh Pak Rudi ya selaku GP Senior. Kita barangkali di sekolah ini tentu memiliki keinginan yang sama ya untuk meningkatkan budaya disiplin ini sebagai salah satu solusi ya untuk meningkatkan citra semana satu Belanda umum. Salah satu meningkatkan budaya disiplin. Oleh karena itu konsep Al-Quran salah satunya adalah surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rinciannya tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Ya. Oleh karena itu di sini Bapak minta kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kita sebagai pendidik, sebagai pemegang amanah, sebagai orang tua di sekolah, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menumbuhkan kesadaran, ya, sampai ada keyakinan, ada nilai. Saya 5 menit terlambat masuk kelas sama dengan korupsi waktu. Ada nggak dalam diri Bapak seperti itu? Apalagi Bapak Ibu sudah digodok di kawah Chandra di muka BPSDM Cimahi untuk P3K. Ya. Kemudian PNS digodok di mana Pak? Bu, di waktu prajabatan Bapak di Cirebon waktu itu. Pak Rudi di mana? Di hotel ya. Bapak nggak di asrama haji digodok. Ya, waktu itu tahun 1959 Pak. Ya. Satunya Pak untuk membangun ya kesadaran kita sebagai calon abdi negara agar kita memiliki komitmen ya dalam melaksanakan amanah ini. Jadi sebesar apapun teori, banyak apapun teori, kalau tidak sadar diri bahwa saya terlambat masuk kelas, Pak Rudi selaku kasek kurikulum sudah mengeluarkan jadwal jam 7 sampai jam 7.45. Nah, kok Bapak diperhatikan dulu kan? Ya, datang ke kelas 7.15, 7.20, ya, masih kurang dari 5 orang yang tepat waktu. Terus saya Bapak Ibu, ya, padahal masalah disiplin ini seberapa kali didengungkan, disosialisasikan tiap kali rapat itu. Sih kira-kira Bapak Ibu biasa, ya, ke depan kita mari sama-sama untuk menyadari kekeliruan kita. Lagi itu dengan metode guru penggerak ini, ya, seperti tadi ada teori restitusi Pak ya, terkait dengan salah satu alternatif untuk mengurangi ketidakdisiplinan, baik di kalangan siswa termasuk barangkali untuk kita. Ya, apa yang menjadi dorongan? Dorongannya adalah adanya kekuatan nilai yang mendasar tadi. Apa kekuatan yang mendasarnya? Ya, kekuatan yang mendasar tadi adalah salah satunya adalah ya kita harus senantiasa memberikan keteladanan, ya, mulai dari diri kita sendiri. Makanya tadi Bapak ambil nilai tertinggi itu, ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu. Ini keluarga besar kita Bapak Ibu. Ya, ada kepala sekolah, ada wakasek, ada guru yang mendapatkan tugas tambahan, ada guru murni, ada warga sekolah yang lainnya. Jadi kembalilah kita kepada kita, ya, kepada prinsip dasar kita dalam mengabdi ini. Karena itu Bapak sejak kemarin Bapak minta PK
dari P3K, semuanya Bapak SMS pribadi. Ya, perjanjian kerja. Bapak lanjut dari pasal berapa itu tentang masalah disiplin itu? Ya, udah sampai kepada Bapak itu filenya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Lalu apa? Bapak ingin agar semua GTK di sini betul-betul punya komitmen dengan yang namanya kedisiplinan. Ya, masa anu tebihnya jauh-jauh baru di Cipeundeuy, Bapak di Rengas Dengklok Karawang, ya, dan yang lainnya yang punya jauh, tempat tinggalnya jauh, kok bisa datang lebih awal ke sekolah? Ini yang menjadi masalah kita ini. Tapi yang dekat-dekat rumahnya yang kurang dari radius 10 kilo, kurang dari 5 kilo, kenapa begitu ya? Bapak tidak akan mendukung siapa-siapa itu, ya. Kan sekali lagi ada kesadaran diri, ya. Hebat misalkan ini seorang Pak Heri ya, seorang Pak Heri Hermawan, ya, dia selalu konsisten di jam 7 kurang. Ini salah satu contoh, ya. Sampai Bapak Ibu terakhir, Bapak minta bantuan ke Ibu tadi, Bapak menulis satu buah dokumen itu terdiri nama-nama guru dari awal hingga akhir dengan kodenya. Bu, tolong dibantu catat jam datang guru yang masuk hari ini, ya, jamnya. Nah nanti ketika dari 1 minggu itu misalkan 3 kali berturut-turut terlambat, Bapak akan mengajak wawancara yang bersangkutan sebagai pembinaan, ya. Itu seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu, nanti Bapak akan mengirimkan berbagai format kesepakatan ke depan ya, dengan apa masukan dari CGP, ilmu tentang kesepakatan awal, tidak hanya di kelas ya, tapi kesepakatan di sekolah itu perlu ditumbuhkan begitu kan, ya. Tadi kan alternatif yang paling memungkinkan adalah dengan pola restitusi, ya, kembali kepada nilai-nilai yang positif. Itu saja barangkali, ya, mudah-mudahan tahun ajaran lama sudah berakhir ya, kemudian berakhir nanti tatkala pembagian rapot ya, itu terakhir ya, tanggal 28 Juni ya, dan di tahun mendatang kurang dari 1 bulan barangkali kita masuki tahun ajaran baru ya. Mudah-mudahan kita semangat baru ya, dengan komitmen yang konsisten, sehingga apa yang diharapkan tadi diskusi ini betul-betul bisa menjadi kenyataan ya. Tidak hanya pandai menghukum siswa yang terlambat, tetapi mari dengan menekan dengan budaya positif tadi, insya Allah siswa yang terlambat sedikit demi sedikit diminimalisasi kalau guru hadir tepat waktu. Jangan sampai terjadi, Ibu pernah lihat atau dengar video yang saya kirimkan tentang Ibu Nur Hasanah ya, di salah satu sekolah ya, unggulan, ketika dia keluar dari kelasnya, anaknya biasa kelas sehat, sampai ke akhirnya retina mata salah seorang anak tadi bocor pada saat jam progres Ibu tadi. Dituntut Bu, ya, dituntut. Jadi minta orang tuanya diserahkan secara hukum, karena retina matanya terjadi luka permanen. Ya, efek kenapa? Karena guru tadi berada di luar, padahal pada saat jam pelajaran guru tersebut. Ya, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, di mata pelajaran tertentu pas guru itu ayah budak kalah labur. Ya, nah ini kan, nah untuk yang kalau terjadi lagi, jangan sampai terlambat. Karena banyak siswa terlambat, banyak siswa melakukan pelanggaran, bolos atau pulang tidak tepat waktunya, yang seharusnya jam 15.30 pulang, Ibu, Bapak ada yang pulang jam 15 menit. 15 menit deh. Ya. Ketika datang masuk terlambat, ketika pulang lebih awal. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ini kita perlu menyeluruh gitu kan, tidak hanya sebagian-sebagian. Jangan kita komitmen lah, jam pelajaran, satu pelajaran 45 menit. Sesudah pada duhur jam 1 itu 40 menit kembali. 40 menit Pak. Itu ada pengurangan 5 menit ya.
ada bangunan 5 menit, sehingga supaya pulangnya tidak terlalu sore. Makanya ada kebijakan seperti itu. Ya, kalau tetap di 45 menit stabil dari awal hingga akhir, mungkin kita pulang jam 4. Ya, seperti beberapa SMA negeri di Subang kota ya, karena mereka memang posisinya memang memungkinkan. Jadi komitmen dari awal hingga akhir 45 menit. Kita sudah ada fleksibilitas di waktu bobot per 1 jam pelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berubah, termasuk Bapak juga ingin berubah ke arah yang lebih baik di tahun ajaran baru ini. Ya,